Nah, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Bagi yang sudah menerima slide terlebih dahulu, harusnya dari kemarin ya. Saya lupa. Tadi saya dicek baru dikirim tadi pagi. Coba satu-satu. Kalau dari slide yang kalian baca, ini kan terkait failure of component. Nah, di slide berikutnya ini ada terkait engineering material. Nah, maksud dari sini ini tuh adalah ada 6 jenis bahan, 6 jenis bahan yang ada pengelompokannya saat ini. Itu ada 6 jenis. Di sini ada metal, ferro, non-ferro, terus kemudian ada keramik, terus ada polimer, terus elastomer, glacis, sama hybrid. Di mana masing-masing kalian lihat ada penghubung hijau itu gabungan. Itu maksudnya adalah masing-masing penggabungan ini 2 atau lebih dari bahan itu bisa membuat sebuah material baru. Di sini disebut 3 material hybrid. Seperti yang kita ketahui, hybrid yang dimaksud adalah gabungan 2 jenis yang berbeda. Contoh misalnya di sini ada metal. Gabungan metal dan seramik itu ada material hybridnya. Misalnya seramiknya di sini ada silikon carbide digabung dengan misalnya titanium misalnya. Jadi silikon carbide titanium. Jadi bentuk material yang baru. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Gabungan antara 2 atau lebih ya. Misalnya polimer dengan elastomer atau glacis dengan metal misalnya, itu bisa membentuk sebuah material yang baru. Terus kemudian masing-masing itu juga memiliki subkelas masing-masing. Contoh misalnya metal tadi ferro non ferro, ada steel, terus kemudian ada copper alloy. Nah ini masing-masing, di mana coppernya itu ada copper alloy, ada copper murni. Kemudian copper alloy itu terdiri dari berbagai jenis macamnya. Nah terus kemudian begitu juga dengan bahan-bahan yang lain. Di sini ada contoh-contoh bahan-bahan yang menjadi rujukan. Nanti lebih lengkapnya bisa kalian lihat di beberapa referensi yang sudah diberikan di pertemuan minggu lalu. Kalau tadi dari 6 itu bisa kita kelompokkan atau kita lihat dari perkembangannya. Terus perkembangannya misal awalnya metal sedikit, kemudian di pertengahan 1940-50 dia semakin banyak, terus kemudian makin ke sini makin berkurang lagi. Begitu juga dengan komposit, misalnya makin ke sini makin banyak lagi. Nah ini sebetulnya banyak kebutuhan atau kurangnya kebutuhan itu gara-gara manusia itu sendiri. Misalnya pada saat kenapa metal makin banyak, ternyata saat itu masih zamannya perang dunia 1, perang dunia 2. Nah itu banyak pembuatan senjata, pembuatan alat tempur dan lain-lain. Terus di sini juga ada penggunaannya, metal semakin sedikit karena sekarang udah bukan zamannya perang tapi zaman efisiensi, di mana semuanya harus serba ringan, efisiensi kendaraan bermotor itu minim konsumsi bahan bakarnya atau minim karbon dioksida, karbon monoksida untuk emisi gas buang. Makanya di sini yang ditingkatkan akhirnya menjadi bahan-bahan yang baru, yaitu komposit, polimer dan elastomer. Kemudian muncul lagi keramik dan glacis. Ini bisa kalian lihat dari bahan-bahan tadi bisa jadi beberapa produk.
Terus kemudian ada material properties. Terus kemudian jenis-jenis failure tadi, kegagalan. Kegagalan itu ya ditunjukkan saat produk itu digunakan atau komponennya digunakan. Baik digunakan untuk secara fungsional maupun digunakan saat pengujian atau testing. Di sini ada beberapa destruktif. Pada saat pengujian ada pengujian merusak, ada pengujian tidak merusak kan. Pada saat di sini pengujian merusak, contohnya adalah impact testing, baik itu menggunakan Carpi ataupun menggunakan Gemini. Di beberapa mata kuliah sebelumnya juga sudah dijelaskan ya bedanya. Kenapa harus menggunakan impact Harpy atau menggunakan impact Gemini? Bedanya seperti apa? Nah, itu bisa kalian ingat-ingat lagi di pertemuan, di mata kuliah sebelumnya. Terus kemudian ada pengujian tarik atau tension testing. Di sana macam-macam, ada hardness testing, terus kemudian abrasion testing, di mana masing-masing menguji dari sifatnya. Seperti yang kita ketahui tadi, sifatnya adalah ini, sifat-sifat dari bahan, baik secara umum atau secara fisik, secara mekanikal. Nah, di sini yang kita ambil secara mekanikal biasanya jika ke sini ya. Jika pengujian-pengujian yang dilakukan di teknik mesin biasanya yang dilihat adalah kemampuan dia untuk secara mechanical property atau sifat-sifat secara mekanikal. Terus kemudian sifat-sifat itu adalah yang kalian gunakan pada saat menggunakan pada saat secara fungsional. Misalnya kalian menggunakan roda, misalnya velg. Nah, velg itu yang kalian manfaatkan itu apa ini? Apakah nilai kompresifnya pada saat ada tekanan dari atas yang duduk, dia tidak mau berubah bentuk. Jadi nilai kompresif strength-nya harus berapa? Terus nilai elongation. Kalau misalnya nanti terus mengalami pembebanan dinamis, apakah elongation-nya dalam batas wajar atau tidak? Tidak mungkin tiba-tiba velgnya menjadi bertambah diameter atau berkurang diameternya, atau bahkan menjadi tidak bulat sempurna. Nah, itulah yang tadi bilang kenapa harus dilakukan destructive testing. Impact testing, kalian mau ngecek nilai strength-nya, terus tensile atau tension, tarik, kalian mau lihat dari modulusnya misalnya. Hardness, nilai hardness-nya, abrasion, jadi menilai keausan atau nilai fatigue-nya. Terus kemudian udah dihapus. Oke, terus emission ini tadi yang destruktif. Nah, sekarang yang non destruktif. Acoustic emission testing. Di sini menggunakan ultrasonic. Nah, ini rata-rata untuk mengetahui apakah ada korosi, di mana korosinya itu macam-macam, ada korosi permukaan, korosi tengah, atau bentuk-bentuk korosi yang lain. Itu dapat dilihat pada jenis pengujian emission testing. Ada juga menggunakan dye penetran untuk mengetahui apakah ada yang tidak yang tidak rata, atau misalnya ada potensi cracking atau ada potensi untuk karat selanjutnya. Ini menggunakan elektromagnetik, ini sama seperti yang tadi. Ini bisa untuk mengetahui kondisi di bagian dalam tanpa harus merusak. Kalau ini vibration testing, itu untuk menguji getarannya apakah masih dalam kategori normal atau tidak. Ini macam-macam failure of component. Di sini ada failure analysis and forensic. Di sini misalnya ada menurut edition tahun 2020 kegagalan paling banyak pada bahan atau material itu terdiri dari 30%, mendekati 30% terkait dengan corrosion. 25% itu terkait fatigue atau kelelahan. Terus selanjutnya tentang
bahan-bahan yang brittle atau fracture, kemudian ada ductile, terus ada kombinasi antara thermal dan fatigue. Thermal dan fatigue, jadi dia bekerja terus-menerus, terus kemudian dalam kondisi temperatur yang tinggi atau temperatur yang sangat rendah di bawah nol, atau yang kecil yang lain yang tidak mendominan atau tidak dominan secara keseluruhan, yaitu ada gesek, abrasion, erosion, maupun secara kerusakan secara radiasi. Kalau secara umum di sini di pertemuan awal dijelaskan bahwa kita akan jenis kerusakan yaitu secara mekanik maupun secara disebabkan secara lingkungan. Kerusakan secara mekanik, nah di sini dijelaskan bahwa itu yang berpengaruh terhadap sifat-sifat dari mechanical properties tadi. Mechanical properties apa saja tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Ini contohnya di sini ada fracture toughness. Misalnya pada sesuai namanya fracture toughness, berarti dia ketangguhan terhadap kegagalan retak. Jadi ada komponen-komponen yang pada saat aplikasinya dia sangat rentan terhadap fracture atau retak. Kalau kita menggunakan gelas, mangkok, ada retak sedikit, ternyata dia masih kuat untuk secara berfungsi untuk menampung volume air atau volume larutan atau volume yang lain. Dia masih mampu, tetapi ada yang lain tidak mampu untuk terhadap keretakan walau sedikit. Contohnya itu pada pressure vessel, di mana gas bertekanan jika ada retak sedikit, maka itu berpotensi untuk bocor atau meledak. Pressure vessel itu seperti bahasa Indonesianya bejana tekan. Atau hal-hal lain seperti penampungan gas yang lain, seperti gas 3 kilo yang biasa di rumah atau tabung-tabung gas yang biasa di rumah. Diusahakan dia tidak mengalami retak. Di mana retak itu bukan berarti retak gara-gara jatuh saja, tapi retak yang terjadi saat benda itu brittle, ringkih, atau pada saat benda itu mengalami korosi. Pada saat dia korosi, ada yang terdegradasi bagian luar, kemudian menjadi arah jarum, kemudian ke bawah, akhirnya retakan itu menjadi lebih besar. Retakan itu makin membesar karena adanya gas bertekanan di bagian dalam, sehingga dia menjadi terbuka atau lebih terdorong, sehingga retakannya menjadi semakin besar dan ada potensi untuk bocor atau bahkan meledak. Kemudian kegagalan dari mekanikal itu ada ductile, terlalu lentur atau misalnya brittle atau terlalu getas. Ada kalanya satu bahan jangan terlalu getas atau jangan terlalu lentur, tergantung fungsinya. Kalau fungsinya dia diproses menggunakan metal forming, maka dia memiliki sifat ductile. Ductile yang diatur berapa banyak atau seberapa ulet. Begitu juga dengan brittle. Pada saat bendanya kita buat terlalu lentur, kita buat ditambahkan sehingga meningkatkan nilai kegetasannya. Untuk apa? Misalnya untuk sesuai dengan fungsinya. Begitu juga dengan nilai fatigue atau kelelahan. Terus nilai creep. Di sini creep adalah contoh pada bolt joint atau pada sambungan-sambungan yang menggunakan mur baut misalnya. Nah, dia menggunakan creep, kegagalan yang bentuknya creep. Jadi dia terlalu terjadi gesekan, terus dia terjadi abrasi di dalamnya. Jadi malah menjadi geser si bolt joint-nya. Jadi di bolt joint-nya ya, di mur bautnya. Terus ada juga excessive wear. Excessive wear ini maksudnya keausan yang berlebihan. Nah, ini kalau di bearing atau di ball bearing itu dihindarkan. Makanya pada saat ball bearing mengalami keausan, biasanya ya nggak ada pilihan lain, pasti diganti karena akan mempengaruhi ke fungsinya. Kemudian tadi ada kombinasi antara stress dan corrosion, hubungan antara
tekanan dan juga korosi. Atau juga pada yang lain terakhir adalah impact loading. Jadi pembebanan impact. Kalian duduk di kursi, ada pembebanan. Bebannya apa, secara dinamis atau secara statis. Kalian engkol motor misalnya. Kalian mau menyalakan motor ya di engkol, nah itu dia mengalami impact loading. Pada saat kalian mau memukul logam atau misalnya tembok, itu juga mengalami impact loading. Ini jenis kegagalan dari segi mechanical properties. Nanti penjelasannya secara ini nilai fatigue di sini. Nilai fatigue atau kelelahan. Di mana kelelahannya, industrinya di mana saja, terus komponennya bisa macam-macam, dia muncul cracking dari hasil fatigue itu. Kemudian macam-macam ya. Jenisnya itu ada fatigue secara atomistik, ada mesoscale, ada makroscale, atau juga malah lebih besar lagi dibanding makroscale itu. Kemudian dari desain, ini maksudnya adalah pada saat fatigue atau pembebanan itu, di mana pada saat kita mendesain satu bahan untuk ketahanan terhadap fatigue atau ketahanan terhadap kegagalannya berapa lama atau berapa banyak, diaplikasikan, disimulasikan dengan data-data tertentu, kemudian diaplikasikan pada service load pada saat penggunaan. Jadi service load-nya untuk apa? Apakah desainnya digunakan untuk tadi, apakah ball bearing, apakah untuk cylinder head misalnya. Apakah misalnya di manufacturing-nya menyesuaikan dengan tidak dengan service load-nya. Kemudian service load-nya itu dari hasil tadi raw material yang dapat di material dasarnya, dia penyusunnya. Terus kemudian damage accumulation. Damage accumulation di sini bisa dibilang bukan cuma dari simulasi, dari material, terus kemudian dari manufacturing. Nah, di sini kita harus memperkirakan bahwa itu nilai dari perhitungannya, sehingga muncul hasil dari perhitungan damage-nya di sebelah mana. Nah, ini ada perbedaan antara ductile dengan brittle fracture. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ductile itu kan ulet ya, lentur. Sedangkan brittle itu yang nilai kegetasan. Jadi kegagalannya berbeda. Dimana kalau misalnya nilai brittle getas, ya dia langsung retak, langsung patah gitu aja. Makanya bentuknya dia rata, tidak ada perubahan. Sedangkan untuk ductile, dia mengalami cone, cup and cone. Jadi ini menambah panjangnya, terus kemudian mulai mengecil. Karena sebelum kegagalan dia mengalami elongation pada pertengahannya. Bisa dilihat di sini pada jenis kerusakannya itu di bagian tengah baru putus, seperti yang dilakukan oleh brittle karena perubahan diameter anggap diameter 5, terus kemudian dia mengalami kegagalan, terus kemudian jadi diameter 3 misalnya. Berarti dengan kata lain bahwa bahan yang di sini itu dia terkompresi di bagian tengah. Terus kemudian dia menjadi baru putus. Jadi terkompresi di bagian tengah yang diameter 3 ini itu sudah cukup brittle di bagian dalamnya. Jadi tidak bisa menambah lagi sehingga patah. Berbeda dengan yang ini, dia tidak mengalami cup and cone karena nilai dari modulus elastisitasnya tidak memungkinkan dia untuk menambah elongation, sehingga cup and cone-nya tidak ada. Dia langsung patah.
Kalau selain di metal, penggunaan brittle itu biasa, misalnya ada konkrit atau misalnya pada batu ya. Kalau misalnya dilakukan pembebanan vertikal misalnya, dikasih pembebanan vertikal, ya dia langsung retak. Berbeda dengan jika bentuknya yang ductile, kalau misalnya ada besi lunak, kalau misalnya dilempar pembebanan dari atas, ya dia tidak langsung patah, bahkan bengkok dulu ya. Bengkok itulah yang dinamakan dengan tadi elongasi, pertambahan panjangnya. Kalau sudah cukup tidak kuat, berarti dia patah. Kemudian ada kegagalan berikutnya, ini ada fracture toughness. Fracture toughness di sini tadi kesiapan terhadap retak, di mana fracture-nya itu bisa di bagian dalam atau bisa di bagian pinggirnya. Ini perhitungannya jelas berbeda. Kalau yang bagian tengah, kita bisa dibilang perhitungan dengan center crack plate. Dia bentuknya dihitung dari panjang cracknya berapa, terus kemudian jarak dari atasnya berapa, terus kemudian dilakukan pengujiannya itu berupa tarik. Cracknya di tengah berarti tarik atas bawah. Sedangkan untuk di bagian samping ada compact tension, dia cracknya di bagian samping, terus kemudian dikasih load, ditarik atas ke bawah. Dengan untuk mengetahui apakah sebaik apa atau butuh waktu berapa lama untuk bertahan terhadap fracture atau nilai retak itu. Ini yang dimaksud dengan nilai creep tadi di bolt joint, di mana nilai dari bolt joint secara kurang lebih adalah seperti ada dua buah pelat misalnya dikunci menggunakan baut, di mana dia akan mengalami seperti tension atau geser kiri dan ke kanan secara tidak langsung pada saat ada pergerakan. Misalnya yang di bagian ini satu dan di bagian dua ini adalah bahan yang dinamis yang bergerak. Misalnya pada bodi mobil itu kan gerak-gerak terus. Pada saat dia berjalan atau misalnya dia berakselerasi, itu kan dia bergeser. Bergesernya ini akan mempengaruhi ke sambungan yang di sini. Semua sambungannya. Itu jika menggunakan enggak menyambungkan dua belah komponen. Begitu juga dengan komponen yang jumlahnya itu juga sama. Pada intinya dia akan mengalami creep. Di gambar bagian kanan dilihat untuk simulasi dari creep pada bolt joint ini, dia dipasang untuk menahan dari komponen satu yang biru dan komponen dua yang warna kuning supaya memiliki diameter kebulatan yang sama sehingga untuk menahan bagian yang tiganya ini. Bagian yang tiganya untuk mempertahankan ukuran. Itu contohnya. Kemudian ya ini tadi excessive wear itu keausan pada ball bearing atau pada bearing sehingga dia akan merusak pilihannya. Apakah merusak ball bearing atau merusak bagian housing. Nah, di sini terjadi misalnya jenis-jenis kerusakan hasil dengan gesekan. Di sini dapat dilihat pada kerusakan yang didapat pada bagian dalam. Terdapat pengurangan diameter atau terdapat terabrasi atau tererosi dari beberapa bagian ya, terlihat. Di mana yang sering terkena kontak yaitu yang pada bagian yang hitam. Nah, kemudian menurut Ford Motor Company, di sini dijelasin bahwa ada 6 jenis kegagalan atau tipe kegagalan pada engine bearing. Di sini sayangnya ini literaturnya hitam putih ya, tapi bisa kita lihat overlay wipe out. Tapi di sini lebih ke tersapu atau terabrasi hanya di bagian tertentu saja. Kalau ini fatigue failure, dia berbentuknya seperti scratch, kegagalan scratch.
Kemudian ada dirt embedded, scratch into bearing. Nah, ini jadi lebih ke terjadinya scratch atau dented itu pada ada yang terperangkap di dalamnya. Misalnya ada scrap atau ada material lain. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada taper journal. Itu di sini lebih ke ada beberapa bagian yang tiba-tiba hilang atau cekung di beberapa bagian. Ada juga radius ride. Nah, radius ride ini kalau kalian lihat seperti gambar nah, dia ada tiba-tiba ada yang kegeser. Ada yang bergeser pergerakan material dari kiri ke arah kanan sehingga membentuk sebuah radius di bagian ujungnya. Itu jenis kegagalan. Terus kemudian ada juga improper setting. Ini lebih ke seperti tampilannya mengkilap karena terjadinya gesekan terus-menerus sehingga mengurangi permukaan kedua belah komponennya, baik itu housingnya maupun ke bagian ball bearingnya. Terus kemudian di sini ada contoh impact load. Kalau kalian lakukan impact, kenapa dilakukan impact load ya supaya tahu bahwa apakah ada cracking atau kerusakannya seperti apa. Jadi pada saat ada impactor yang masuk di bagian A, terus di sini ada muncul filar cracking. Filar cracking bulu rambut. Terus kemudian lokal crushing-nya seberapa dalam. Terus kemudian akan dihitung juga global shear plug-nya. Akan ada yang langsung lepas nggak berlubang. Ini maksudnya A, B, C, D, E itu bukan urutan nih dari A, B ke B ke C ke D ke E, tapi lebih ke jenis macam-macam. Kalau A itu kalau misalnya kompresif local damage, dia hanya kerusakan-kerusakan bagian dalam tapi tidak rusak secara keseluruhan. Kalau yang B ada kerusakan spesimen yang lain ya, itu tapi memiliki flexural cracking itu yang searah dengan arah impactornya. Kalau yang C local shear plug itu beberapa yang lepas atau retak di bagian bawah. Kalau ini global, jadi dia lebih ke keseluruhan. Jadi ini incline flexural shear crack. Jadi mirip dengan yang B, flexural, tapi dia lebih ke merambat. Lebih ke merambat lebih dari satu arah. Sekarang ke kegagalan tentang mekanikal dan kegagalan yang dihasilkan oleh lingkungan. Jadi kenapa harus diperhatikan? Karena ada kalanya kita membuat satu produk tapi digunakan pada satu lingkungan tertentu. Kalau misalnya saya membuat mesin potong rumput, mesin potong rumputnya mau digunakannya di mana? Rumput di mana? Apa rumput di pegunungan, rumput di daerah tropis, apa rumput di pesisir pantai atau yang lainnya? Harus diperhatikan. Apakah contoh misalnya, kalau misalnya di sini ada environmental failernya itu disebabkan oleh bisa oleh udara, air, soil or ground, sebenarnya tanah, jenis-jenis tanahnya, terus ada thermal panas, ada juga dari sinar matahari atau UV light. Panas yang dimaksud di sini adalah wind atau angin yang di sini yang dimaksud adalah angin yang memberikan kegagalan pada saat kalian membuat satu buah turbin pada pembangkit listrik tenaga bayu misalnya. Nah, di situ kalian perkirakan bahwa bilahnya itu akan berputar pada saat diterpa oleh angin. Tetapi bilahnya itu akan bertahan sampai mana? Apakah dia akan mengalami elongation atau akan mengalami defleksi sampai maksimal berapa persen? Jangan sampai di awalnya dia berfungsi, tapi lama-kelamaan defleksinya semakin tinggi, kemudian malah akan mengakibatkan putaran yang tidak maksimal karena perubahan dari bentuk bilah turbinnya. Itu yang disebabkan oleh angin. Karena satu-satunya yang dia tujuan utama secara fungsionalnya adalah
menerima dari aliran udaranya, aliran udara yang bergerak. Jadi kalau misalnya tidak mampu menerima aliran udara yang bergerak secara optimal, ya berarti sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang water, dari air. Nah, air banyak kegagalannya. Apakah yang paling gampang tadi? Syaratnya untuk korosi, adanya bahannya, adanya air, adanya udara atau oksigen. Nah, bukan hanya korosi, tapi air juga sama seperti yang pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga air pun akan seberapa besar dia akan mengubah alirannya. Apakah aliran tersebut akan mengubah bentuk dari pembangkitnya atau tidak? Kalau kalian perhatikan bahwa pada PLTA, misalnya di Purwakarta, sebelum dia dialirkan ke turbin, dia ditutup oleh adanya tanggul oleh pintu air. Pintu air di sana, kita harus diperkirakan pintu airnya akan untuk berapa tahun? 20, 50 tahun, atau 100 tahun. Jangan sampai nanti ternyata bahannya kuat, tapi disimulasikan bukan di dalam air, tapi disimulasikan di atas air. Ternyata pas dipasang di bawah air malah menjadi terkontaminasi dan mudah rapuh. Misalnya. Begitu juga pada saat menahan tekanan udara, tekanan air. Tekanan airnya seberapa besar? Apakah dia akan mempengaruhi ke bentuk? Apakah jangan sampai nanti pintu airnya tidak akan mengunci ke bagian bawah. Terus kemudian kegagalan dibentuk oleh soil or ground. Sampai tadi, kalau kalian desain yang kalian lakukan untuk bilah atau pisau pada mesin pencacah rumput atau mesin pemotong rumput. Mesin memotong rumput ini kalian sudah buat desainnya, sudah sesuai, disimulasikan, terus kemudian nanti akan menggerak secara optimal. Nah ternyata tidak memperhatikan dia akan digunakan di area mana. Ternyata daerahnya ternyata berlumpur atau ternyata tanah keras, itu berbeda. Di mana itu ada nanti campuran dari tanah, campuran dari air, campuran dari bahan-bahan lain yang ada di sana. Itu menjadi pertimbangan. Sorry. Nah, begitu juga dengan thermal. Thermal yang dimaksud bukan temperatur tinggi, tapi juga bisa termasuk juga temperatur yang rendah. Penampungan yang ada temperatur, yang menggunakan pengaturan temperatur tidak selalu sama. Misalnya, kalian membuat kontainer atau storage bahan dengan thermal tinggi atau panas seperti anggap termos atau termos yang lain yang kalian gunakan untuk temperatur rendah, misalnya 0 derajat atau kurang dari 0 derajat, itu berbeda. Di mana thermal insulation atau mencegah termalnya untuk keluar dari penampungannya itu dihitung dengan berbeda. Di mana thermal insulation material A baik untuk menahan temperatur tinggi supaya tidak keluar, itu tidak berarti dia mampu untuk menahan temperatur rendah yang lainnya. Sebagai contoh, kalian bisa coba lihat pada saat di freezer bagaimana mengatur thermal yang rendah atau cryogenic misalnya supaya tidak keluar. Beberapa teknologi pendingin ruangan, pendingin makanan itu bahkan sekarang ini tidak menggunakan listrik tapi tetap bisa menahan dingin supaya tidak keluar. Kalau saat ini dinginnya ditambah supaya dingin yang di dalam tetap dipertahankan. Nah, bahkan sampai ada freezer ada klaim di beberapa perusahaan klaim bahwa freezer kulkas jika listriknya mati dalam 3 jam atau 5 jam, temperatur di dalamnya tidak akan berubah secara signifikan. Paling berkurang ya sekitar berapa derajat. Mungkin itu terdengar sepele, tapi itu inovasi untuk pemilihan bahannya. Karena thermal
yang dari luar atau yang thermal yang tinggi dari luar tidak masuk ke bagian dalam ya, sehingga tidak terjadi perpindahan panas. Nah, ini sebetulnya terdengar sepele, tapi menurut saya ini sangat bagus ya, penting. Contoh untuk industri makanan. Industri makanan jika temperaturnya tiba-tiba dingin terus tiba-tiba mati, nah itu mungkin akan mengalami pembusukan. Terus kemudian ada juga terkait dengan UV light. Beberapa kegagalan karena terpapar dari sinar matahari secara terus-menerus. Sama seperti tubuh kita juga. Pada saat terpapar sinar matahari terus-menerus, maka dia akan mengalami kegagalan pada kulitnya, kulit terbakar, terus kulit iritasi, dan lain-lain. Begitu juga dengan material yang lainnya, logam, polimer, elastomer, atau yang lainnya. Pada saat dia terpapar secara terus-menerus, dia juga akan mengalami kegagalan. Makanya harus diperhatikan apakah untuk penggunaan di luar, apakah sudah cocok atau belum menghadapi kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh lingkungan. Contoh di sini ada contoh-contoh corrosion. Corrosion pada sistem penggerak transmisi atau sistem pada tadi bolt joint. Terus kemudian malah pada bodinya ya, pada bodi kapal misalnya. Ini yang saya bahas tadi. Ini sebetulnya lebih ke harusnya ada mata kuliah corrosion. Gimana jenis-jenis corrosion di sini banyak, bisa uniform, ya dia merata. Setelah dicek merata semuanya dengan 2 mikron semua. Atau intergranular, jadi lebih ke titik-titik yang merata. Atau juga ada yang galvanik, bentuknya seperti ini. Ada bentuknya crevice, pitting. Nah, ini dilihat dari gambarnya terlihat berbeda ya. Ada hydrogen damage, dia dari dalam, ada yang terperangkap, ada stress corrosion tadi lebih ke seperti apa aliran rambut ya, yang terus menjalar mengikuti bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan fatik. Fatiknya di sini karena secara terus-menerus dia mengalami pembebanan. Kemudian ada hydrogen induced cracking. Tadi karena penggunaannya di dalamnya ada hidrogen. Terus kemudian di sini karena adanya cavitation, ada kavitasi dan erosion. Ini biasanya digunakan pada dice molding. Ini mengingatkan saja bahwa syaratnya untuk corrosion, nah itu tadi ada udara, oksigen, kemudian ada air, ada metal. Jadi kalau salah satu ini tidak terpenuhi, ya berarti kita bisa mengurangi nilai corrosion. Nah, 3 syarat ini pun bisa menjadi strategi. Contoh misalnya pada ruang hampa udara yang tidak ada udara, yang tidak ada oksigen, itu kemungkinan bisa lebih tahan terhadap korosi. Begitu juga pada saat kalian membuat implan tulang pada tubuh, nah berarti kan secara tidak langsung ada di dalamnya ada oksigen, di dalamnya ada air water. Waternya dari mana Pak? Darah. Kan sama aja liquid. Terus kemudian metalnya dari mana? Dari jenis implan yang digunakan. Ini contoh thermal failure pada body yang mengelupas, terus kemudian pada interior. Nah, bentuknya macam-macam, flaking ataupun cracking. Yang kalian lihat pada 2 contoh di atas itu flaking, dia lebih ke permukaan, sedangkan cracking dia lebih ke pada strukturnya. Kemudian ini ke soil degradable yang bisa terdegradasi oleh tanah ya, jika dilakukan secara alami maksudnya. Failure of component, rata-rata semua kegagalan
sampai saat ini penyebabnya itu disebabkan oleh paling banyak adalah poor selection of material. Kenapa ada pemilihan bahan? Karena hampir 40% kegagalan itu karena salah pilih bahan. Misalnya mau bikin rangka, oh yang penting ada aja pakai pipa besi, nggak tahu pipa besi itu bahannya apa. Sedangkan pas dipakai kok kenapa tiba-tiba ada cracking, tiba-tiba tengah jalan kok patah. Terus kemudian salah pilih bahan yang lain, ya contohnya apa? Misalnya yang udah kalian buat untuk hopper atau untuk penampungan sebelum dilakukan mesin cacah, itu malah kalian lakukan malah material yang kuat, padahal di sana ada kontribusi dari blade atau bilah pisau yang terus berputar. Nah, di sana harusnya memilih bahan yang tahan gores. Salah pilih bahan berarti salah akan menyebabkan kegagalan. Nah, kegagalan berikutnya ya terkait manufacturing defect, terkait pembuatan atau misalnya pada saat pengujian. Terus yang berikutnya kesalahan dalam analisis desain. Kalian hitung analisis menggunakan misalnya SolidWorks atau menggunakan ANSYS, setelah dihitung ternyata tidak sesuai dengan yang di lapangan. Oh, ternyata kalian tidak memperhatikan faktor komponen lain. Udah dihitung nilai dari pembebanannya baik secara terpusat atau rata, ternyata malah tetap gagal. Ternyata ada beberapa faktor yang tidak dihitung, itu salah dari analisis. Atau di sini yang terakhir yang paling sedikit adalah exceeding design limit. Ini maksudnya melebihi batas-batas desain. Misalnya di desain kendaraan roda 2 yang kalian tumpangi maksimal, ada tulisannya maksimal 110 kg. Tapi yang naik 3 orang sampai 150 kg. Tapi itu masih tidak rusak. Nah, padahal itu masih ada yang namanya safety factor. Anggap safety factor yang kalian buat 110, itu safety factor misalnya nilainya 30%, itu nyampe 150 misalnya. Berarti sampai 150. Ternyata tapi kalau jika melebihi 150 atau melebihi dari safety factor, maka bisa disebut dengan exceeding design limit. Yang didesain plus safety factor. Tapi nilainya kecil. Justru yang paling banyak menyumbang kegagalan adalah kurangnya pengetahuan terkait tentang selection of material. Oke, selanjutnya. Oke, ada yang dikonfirmasi, harusnya sudah dibaca ya. Jadi kita tanya jawab mulai selanjutnya. Silakan. Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Itu kan ketika kamu di situ. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ini mah Mbak Supiondi. Di sini kan. Coba saya tanya nih. Halo, Ibadullah. Kosong. Hadir, Pak. Nah, kalau dilihat dari yang tadi, kegagalan yang disebabkan oleh mekanik tadi apa aja, Ibadullah? Halo? Izin masuk, Pak. Ya, sok. Jawab. Untuk kegagalan pada proses mekanik yang saya tahu itu tentang keelastisan, kekuatan, sama uji tariknya, Pak. Ini itu, Pak. Jenis yang saya tanyakan jenis failure ya, kegagalannya. Jenis kegagalannya apa?
Kalau tadi tension atau uji tarik, coba Sandy. Iya Pak Hadir Pak. Ya, tadi tensionnya itu kan uji tarik. Nah, itu maksudnya jenis kegagalan apa yang ingin dilihat setelah pengujian itu? Mencari nilai elastis Pak. Mencari nilai Elastis. bukan. Mencari nilai modulus elastisitas. Iya. Di mana nilai modulus elastisitas itu kan gradien dari nilai strength dan nilai elongation. Gradien itu nilai kemiringan. Terus kemudian Raihan Arsi. Iya Pak. Ya. Tadi ada kita menguji apa tadi? Impact misalnya. Ada apa aja tadi? Uji impact-nya ada apa aja yang kamu ketahui tadi? Uji impact. Tadi kan saya sudah jelaskan. Setidaknya ada 2 jenis misalnya. Impact. Apa aja tadi? Macam-macam kerusakannya Pak. Ya. Bukan. Ada 2 jenis metode pengujian impact. Tadi kan sudah saya jelasin. Apa saja? Ryan? Tidak ada? Enggak kecatur Pak. Oke, ganti. Mohon maaf. Sahrul. Mas Sahrul. Iya Pak Hadir. Ya, jawab tadi yang saya tanyain ke Raihan. Yang impact ya Pak. Yang ini bukan sih Pak. Tadi itu ada flexural crack, terus ada local shear plug, terus global shear plug sama Bukan. Halo Sahrul. Disconnect. Bukan. Kalau yang itu kan tadi jenis dari yang terjadi pada saat impact loading. Pada saat pembebanan impact, ya kan, impact loading itu setidaknya ada 4 jenis keretakan ya tadi, ya kan, flexural crack dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan 2 jenis pengujian impact apa aja? Ada yang tahu mungkin? Silakan, mungkin raise hand atau langsung nyalain mic-nya. Izin bantu jawab Pak. Ya, Fabian. Mungkin itu Pak yang ductile sama brittle fracture Pak. Bukan. Ductile sama brittle itu bukan hanya impact, jadi semuanya ya. Ada lagi yang lain? Bukan, sih bukan. Izin Pak saya Pak. Ya, gimana Ryan? Pak, yang tadi untuk metode pengujian impact itu ada 2, ada metode Charpy sama metode Izot Pak. Izot, boleh. Itu yang saya maksud ya, tadi ada Izot, Jomini, Charpy. Nah, oke. Ya. Oke. Kemudian yang belum. Wahyu Handoko ya? Yang enggak lah, namanya kerangka. Yuk, Wahyu. Iya Pak Hadir. Nah, ini coba. Kamu tadi nyimak nggak? Enggak. Apa Pak? Bentar. Sumber Kalau namanya ini menyatakan bahwa
Tadi itu kan saya tanya terkait dengan kerusakan pada si sumber bearing, pada bearing. Ya, itu kan ada 6. Ada 6 jenis kerusakan bearing yang terkait dengan keausan, wear, excessive wear. Coba kamu 2 aja jelasin apa aja. kamu jungkir balik. Kalau isorate itu tidak bisa balik lain. Isorate itu bukan Halo, Wahyu. strategi. Iya Pak, dengar. Saya jelasin yang 2 excessive wear. Ya. Itu tuh kerusakan pada bearing, ada yang masuknya material lain jadi menyebabkan scratch atau apa gitu. Terus sama satu lagi karena aus, karena kegesek ke roda gitu Pak. Jadi hasilnya mengkilap. Oke. Ya, boleh. Lanjut yang belum. Farhan. Halo Farhan. Iya Pak. Ya, tadi udah dijelasin 2 sama Wahyu. Coba kamu jelasin 2 lagi yang lain, contoh yang lain. Contoh kerusakan pada bearing Pak. Ya. Izin menjawab Pak. Ya. Kerusakan pada bearing ada 6 jenis ya Pak. Ada overlay wipeout, ada critus of pocket, dan banyak yang lainnya overlay. Kamu jelasin 2 aja. 2 yang belum dijelasin sama Wahyu tadi. Wahyu kan tadi udah 2. Radius ride Pak paling Pak. Apa? Sok radius ride apa? Sama brake polish section Pak. Itu udah tadi sama Wahyu. Udah ya Pak. Ya. Jelasin dulu. Critus of pocket Pak. Nah, itu jelasin coba. Apa yang dimaksud dengan 2 itu? Izin menjawab Pak. Ya. Radius boleh sambil lihat PPT-nya kan Pak yang tadi Bapak kirim. Iya, sok boleh lihat. Gimana? Asal bisa jelasin. Boleh ya? Pak. Ya, masih ada waktu 20 menit lagi. Belum saya tanya semua ya. Pak, maaf izin bertanya. Kenapa? Apakah betul pertemuan ini untuk kelas D, Pak? Kelas D? Kan tadi di grup Telegram saya kirim ada kelasnya. Pertemuan 2 kelas D. Berdasarkan e-kampus kan kelas D pukul 14.10, Pak. Oh, harusnya ini kelas apa? Mungkin kelas A ya, Pak? Kelas A besok Rabu 12.30. Kalau kelas D di jadwal e-kampusnya 14.10, Pak. Ya udah yang ada aja deh. Nanti saya lihat lagi kampusnya. Kita jalan aja yang ini. Baik, Pak. Ya. Terima Lanjut. kasih. Sama-sama. Pak, maaf saya izin keluar, saya baru masuk tadi, jadi saya belum dengar materi gitu. Iya. Langsung keluar aja. Bilang saya izin keluar ya Pak. Iya. Ya, mangga. Pada 2 orang tadi ya Isma ya? Iya, Pak. Siapa tadi yang belum jawab? Farhan. Baik Pak, bentar Pak. Ini lagi buka dulu ininya Pak, PPT-nya. Makanya dibaca dulu, baru ini biar ada persiapan. Ini yang jawabnya salah, nggak dapat poin ya kan, nanti saya tambahkan poin-poin ini. Ayo. Ye, Farhan kelamaan nih. Tadi enggak. Ayo Sani. Gimana Sani? Sani, nggak ada. Farhan nggak bisa nih. Lewat.
Kenapa Pak? Iya, kan disuruh jawab, Farhan. Mana? Iya, lagi buka. Ya, apa PPT-nya Pak? Ya, suruh kan disuruh jawab bukan disuruh buka. Kalau mau buka ya Iya mangga. Pak. Ganti Kresna aja lah. Gimana? Halo Kresna. Hadir Pak, hadir. Ya, sok. Salah. Ya Kresna gimana? Mungkin saya tahunya bring selection ya Pak ya. Yang mana? Yang lain saya nggak mendengarkan Pak tadi keluar. Pertanyaan tadi pada kerusakan failer pada bearing yang disebabkan oleh excessive wear atau gesekan yang berlebih. Itu kan ada 6 jenis. Tadi Wahyu sudah ngejelasin 2. Nah, kamu coba jelasin 2 yang selain dijelasin Wahyu gitu. Ya Pak, saya nggak mencatat Pak. Iya. Saya mendengarkan yang bring selection itu Pak. Kerusakan bring selection dikarenakan karena kehausan Pak. Dua belah benda gesekan. Bring selection yang mana? Dari 6 jenis yang huruf A yang nomor berapa? Yang itu Pak, yang F ya. Itu kan udah tadi yang dijelasin sama Wahyu. Bright polish itu karena adanya 2 gesekan tadi langsung. Itu. Selain yang 2 itu. Oke, lewat. Berarti lewat. Muhammad Romadoni. Ya Pak, ada Pak. Ya, saya terkait tadi. Di sini ada kegagalan lain, yaitu terkait fracture toughness. Nah, fracture toughness itu apa? Coba contohnya. Fracture toughness. Kurang tahu. Gimana, Romadoni? Kalau yang itu ini Pak, kurang paham Pak saya Pak. Oke. Ganti. Yang belum? Sani atau yang belum? Sahrul. Sani atau Sahrul? Hadir Pak. Ya, gimana Sahrul? Izin jawab ya Pak untuk yang kameranya mana ini? Aduh, kamu mau ngomong sama siapa? Maaf Pak, tadi udah on cam saya Pak. Oh ya, sok jelasin. Untuk yang radius red itu terjadi pergeseran pada bearing. Kenapa radius? Nah, yang radius. Saya nanyanya tadi apa, Sahrul? Pertanyaan saya tadi apa, Sahrul? Wah, ini nggak konsen nih. Ya Pak, belum jawab tadi di konsen. Ya Pak, maaf Pak, tadi Sahrul pikir masih ngomonginnya itu. Masih membicarakan yang itu. Saya nanya tentang fracture toughness tadi. Ada yang bisa? Coba rasain. Yuk. Nggak ada yang saya nambahin. Oke. Kalau gitu cukup. Terima kasih. Saya pertemuan hari ini selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak, izin bertanya tentang absen gimana ya Pak? Absen, ya oke. Absen sekarang. Kalau udah nggak ada bertanya, nanti saya screenshot terus on cam ya. Pak, izin bertanya Pak, mengenai kelas TPMP grupnya ada Pak?
Grupnya melalui Telegram atau grup WhatsApp, Pak? Baik, Pak.